Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Bersama program doa pagi GPD Ibu Dimulya, kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Tuhan kami yang di sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur atas kasih dan kemurahan Tuhan. Di pagi hari ini kami dapat bersekutu dengan Tuhan serta dapat mendengar firman-Mu. Maka kami bersyukur bahwa Tuhan yang setia, Tuhan juga yang ada di tengah-tengah kami saat pagi hari ini. Roh Kudus, berilah kami pengertian sehingga firman-Mu dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan pagi ini kita akan membacanya di dalam Injil Matius 4 ayat 19 yang berbunyi, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah ikut aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Siapakah mereka yang diceritakan dalam ayat ini? Yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka bekerja sebagai nelayan, namun dijadikan Yesus sebagai murid. Ada satu kesan di dalam diri kedua murid itu. Ketika Yesus mengajak mereka dengan berkata, "Ikutlah aku," mereka tanpa berpikir panjang langsung meninggalkan pekerjaan mereka sebagai nelayan, lalu mengikut Yesus. Kemudian di lain tempat, Yesus melihat juga dua orang bersaudara, yaitu Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, yang juga sedang membereskan jala, sehingga sangat terlihat bahwa orang-orang yang diajak Yesus itu adalah orang-orang yang mempunyai pekerjaan, walaupun hanya sebagai nelayan. Dan dapat dikatakan juga mereka adalah sebagai pekerja yang rajin, karena saat itu mereka sedang menebarkan jala dan juga sedang membereskan jala. Dan itulah pekerjaan mereka sehari-hari. Adalah satu tindakan yang benar ketika mereka merespon panggilan Tuhan dan mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, sehingga mereka pun siap menjadi penjala manusia, yaitu membawa orang lain menjadi murid Yesus. Dengan kata lain, membawa jiwa-jiwa datang kepada Yesus dan menjadi percaya kepadanya. Maka inilah misi Yesus datang ke dalam dunia ini, yaitu menjadikan semua bangsa muridnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, rencana Allah adalah mencari manusia yang terhilang dan menyelamatkan semua manusia yang berdosa. Maka Allah menetapkan Yesus untuk melakukan misi penyelamatan itu. Yesus mulai mempersiapkan murid-murid sebagai kelanjutan untuk memberitakan Injil Kristus, sehingga Yesus begitu konsen kepada murid-murid dengan memberikan pengajaran-pengajaran agar dapat membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Di dalam kitab Injil Lukas secara terperinci dijelaskan bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya.
seperti juga yang telah kita baca tadi di awal. Di Injil Lukas juga kita dapat membacanya, yaitu di Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Bapak Ibu Saudara dapat membacanya sendiri. Maka konsep pengenalan Simon sebagai murid kepada Yesus adalah sebagai guru. Sehingga di ayat 5 tertulis, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Puji Tuhan. Yang terjadi adalah murid-murid mendapat ikan yang sangat banyak, dan ketika Simon Petrus melihat perbuatan Yesus itu sangat menakjubkan, maka yang tadinya menyebut guru sekarang sambil tersungkur di hadapan Yesus, Simon Petrus berkata, "Tuhan, pergilah dari hadapanku karena aku ini orang berdosa." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pengenalan akan Yesus adalah menerima apa saja yang Tuhan ajarkan untuk melengkapi kita orang-orang percaya menjadi penjala manusia dan tidak bergantung kepada apa pekerjaan kita, apa profesi kita. Pada saat murid-murid mengakui Yesus adalah Tuhan, maka mereka pun meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Lalu bagaimana dengan kita sebagai orang percaya? Apakah kita juga dapat melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh murid-murid Yesus yang dengan rela meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Yesus? Jika demikian, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah menyangkal diri dan memikul salib. Matius 16 ayat 24 berkata, "Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Menjadi pengikut Yesus berarti mempertaruhkan segala hidup kita, bahkan harta kita sekalipun. Sebab jika kita masih terikat dengan harta dunia, maka kita akan binasa. Di dalam firman Tuhan berkata, apa gunanya kita memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Yang kedua, memikul salib berbicara tentang penderitaan yang harus dialami. 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ketika kita mengambil keputusan untuk mengikut jejak Yesus, maka kita harus mempunyai sifat dan karakter seperti Yesus, yaitu yang menjadi teladan utama kita, yang olehnya kita telah menerima keselamatan. Saat kita menjadi orang Kristen, tetapi tidak ada perbuatan baik yang menyenangkan hati Tuhan, maka kita gagal mengikut jejak Yesus. Yakobus 4 ayat 14 berkata, jadi jika seorang tahu bagaimana harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya,
ia berdosa. Kita berbuat baik bukan berarti merupakan jaminan untuk mendapat berkat lebih, tetapi kita lakukan karena kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sebab Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Adalah satu jaminan jika Roh Kudus tinggal di dalam hati orang percaya. Kita adalah milik Kristus, dan jika kita tidak memiliki Roh Kristus, kita bukan milik Kristus. Roma 8 ayat 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Haleluya. Roh Kudus adalah jaminan bagi murid-murid Yesus. Maka mereka berani menjala manusia, berani memberitakan Injil keselamatan, bahkan rela mati untuk mempertahankan Injil Kristus. Dan upah dari mengikut Yesus adalah Matius 19 ayat 29 yang berkata, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Inilah jaminan bagi setiap orang yang percaya, yang terus mengikuti jejak Yesus sampai pada langkah yang terakhir. Roh Kudus kiranya menolong kita semua supaya tetap pada jalan Tuhan, tetap memberitakan Injil untuk mencari jiwa-jiwa yang hilang. Puji Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur atas firman yang sudah kami terima pagi ini. Roh Kudus mampukan kami untuk melewati setiap tantangan yang ada ketika kami memberitakan Injil, serta mencari jiwa yang terhilang. Roh Kudus memberikan kesanggupan kepada kami untuk melakukan hal-hal yang indah untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Jadikan kami berkat dan jadikan kami surat yang terbuka untuk melebarkan kerajaan-Mu. Hamba berdoa bagi setiap Bapak Ibu Saudara yang mengikuti program ini. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Semua dilengkapi dengan firman dan kuasa Roh Kudus untuk dapat dengan berani memberitakan Injil Kristus. Apapun yang dihadapi saat ini, apakah sedang sakit, sedang dalam pergumulan, kiranya Tuhan Yesus yang menyembuhkan dan memberikan jalan keluar. Bapa yang baik, sertailah aktivitas kami dalam sepanjang hari ini. Tuhan berkati dan Tuhan juga yang akan membuat berhasil. Terpujilah nama Tuhan. Kami sudah berdoa dan memohonkan semua ini, yaitu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.